Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Nunu doakan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Perhatikan gambar yang sudah Bu Nunu sajikan. Pernahkah kamu melihat gambar di samping? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan tersebut? Nah, kalian bisa melihat papan iklan biasanya terpampang di jalan-jalan ya. Kemudian informasi dan pesannya yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan, menghentikan membuang sampah ke sungai terutama ya. Nah, kemudian perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Wah, gambar apa ya itu? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Kedua, gambar tersebut menggambarkan tentang lingkungan yang penuh sampah berserakan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena kecerobohan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Dengan kondisi lingkungan yang penuh sampah dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ banyak ikan-ikan yang mati karena banyaknya pencemaran air, banyaknya sampah di sungai. Nah, selanjutnya kita akan simak pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ini gambar-gambarnya ya, ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Seperti ini, membuang sampah di sungai itu merupakan perilaku masyarakat yang merusak lingkungan. Kemudian, membuang sampah di sungai dan laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya.
Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, di sini ada beberapa kegiatan manusia yang merugikan lingkungan ya, ada banjir, kemudian tanah longsor dan kebakaran hutan. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini Bu Nuno akan memberikan 2 contoh pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama ya, berdasarkan bacaan. Pertanyaan yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam, karena manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam. Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitar seperti nelayan menangkap ikan di laut, petani yang mengolah ladangnya, hingga orang-orang yang menebangi hutan sembarangan. Nah, kemudian ada soal nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Ini diagramnya ya. Judul bacaannya tentu kalian sudah tahu ya. Judul bacaannya itu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Paragraf pertama, pemahaman kita tentang paragraf 1, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya yaitu manusia, hidup, lingkungan alam. Kemudian paragraf 2, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya interaksi manusia alam. Untuk paragraf 3, silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kewajiban warga negara dan siswa. Perhatikan gambar yang sudah Bu Nuno sajikan. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Seperti pada gambar ya, jadi anak-anak dalam gambar ini atau siswa dalam gambar ini sedang melakukan kewajibannya, yaitu memelihara sarana pendidikan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, di sini Bu Nuno akan menjabarkan hak-hak kalian sebagai siswa di sekolah dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, hak kalian sebagai siswa di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hakmu sebagai anak di rumah itu mendapatkan perlindungan.
hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan kesehatan. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah yaitu membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share video ini, dan komen ya nak. Nah, di YouTube channel Nunu FY. Jangan lupa juga follow Instagram Nunu, Nunu_Tea. Nunu Tea. Mungkin kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa follow Instagram Nunu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.